got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta kesehatan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya. Pada video kali ini kami akan membahas tentang memahami need assessment dalam manajemen diklat. Pengertian need assessment. Assessment menurut istilah yang terdapat dalam buku Bahasa Inggris Indonesia bahwa assessment berarti penafsiran atau penilaian. Nah, bila dihubungkan dengan kata kebutuhan, maka akan memberikan makna penafsiran atau penilaian tentang kebutuhan itu sendiri. Sedangkan training need assessment adalah satu proses pengumpulan data yang berkelanjutan untuk menentukan kebutuhan pelatihan apa yang ada sehingga pelatihan itu dapat dikembangkan untuk membantu organisasi atau lembaga dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan pelatihan atau need assessment. Zainuddin Arif menyatakan bahwa kebutuhan pendidikan atau pelatihan adalah kesenjangan antara apa yang diinginkan oleh seseorang atau lembaga atau masyarakat dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau need assessment. Yang pertama yaitu dengan menggali informasi langsung dari sasaran melalui diskusi kelompok yang terfokus. Perlu diadakannya suatu pertemuan atau diskusi khusus antara sasaran atau pihak yang akan mendapatkan pelatihan dengan pihak penyelenggara pelatihan. Contohnya, diskusi kelompok terfokus untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan siswa, di mana siswa dari berbagai tingkat pendidikan dapat diundang untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok tersebut. Diskusi dapat difokuskan pada topik tertentu seperti keterampilan belajar atau pengembangan karir. Siswa dapat berbagi pengalaman dan pandangan mereka tentang topik tersebut, dan diskusi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang mungkin ada. Yang kedua, menggali informasi melalui kegiatan PRA atau Participatory Rural Appraisal atau penilaian pedesaan partisipatif. Ini adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan di daerah pedesaan. Contohnya, pelatihan dan pendampingan pembuatan laporan keuangan. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Kecamatan Belah Batuh, Bali, PRA digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan keterampilan manajemen keuangan pemilik usaha kecil. Studi ini melibatkan identifikasi kesenjangan pengetahuan pemilik usaha dalam mengelola keuangan dan kurangnya praktik pembukuan. Melalui PRA, penelitian ini mengidentifikasi perlunya pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan manajemen keuangan pemilik usaha dan membantu mereka memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Yang ketiga, menggali informasi melalui wawancara dengan beberapa tokoh atau key informant dari kelompok sasaran. Prosesnya ini melibatkan wawancara terhadap informan kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang yang diminati untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan kelompok sasaran. Contohnya, studi kasus di SMK PGRI 28 Jakarta, di mana penelitian ini melakukan wawancara dengan beberapa guru di SMK tersebut untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dalam meningkatkan soft skill keprofesian guru. Hasil dari wawancara dapat digunakan untuk merancang program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan karyawan.
Dan yang keempat, melalui penelitian konvensional yang dilakukan oleh ahli atau pihak lain. Penelitian konvensional dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan dengan menganalisis data yang telah ada sebelumnya, seperti laporan evaluasi, hasil tes, dan studi literatur. Semua metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan di bidang pendidikan. Namun, pilihan metode yang tepat tergantung pada tujuan dan sumber daya yang tersedia. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan training need assessment. Tujuan training need assessment adalah mencari atau mengidentifikasi kemampuan-kemampuan apa yang diperlukan oleh karyawan dalam rangka menunjang kebutuhan organisasi. Nah, di sini ada 6 tujuan organisasi, yaitu yang pertama memastikan bahwa pelatihan memang merupakan salah satu solusi untuk memperbaiki masalah atau meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok sasaran. Yang kedua, memastikan bahwa para partisipan baik individu maupun lembaga yang mengikuti pelatihan benar-benar sasaran yang tepat. Yang ketiga, memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang menjadi pembelajaran selama pelatihan benar-benar sesuai dengan elemen-elemen yang dituntut dari suatu capaian tertentu. Yang keempat, mengidentifikasi bahwa jenis pelatihan dan metode yang dipilih sesuai dengan tema atau materi pelatihan. Yang kelima, memastikan bahwa masalah yang ada adalah disebabkan karena kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap tertentu, bukan oleh alasan-alasan lain yang tidak bisa diselesaikan melalui pelatihan. Yang keenam, memperhitungkan untung ruginya melaksanakan pelatihan, mengingat bahwa sebuah pelatihan pasti membutuhkan sejumlah dana. Materi selanjutnya adalah pendekatan dalam penyusunan training need assessment. Proses pelatihan akan berjalan lebih optimal jika diawali dengan analisa kebutuhan pelatihan yang tepat. Ada 3 jenis analisa kebutuhan pelatihan yang bisa dijadikan sebagai alat untuk menilai kebutuhan pelatihan, yakni task based analysis, person individu based analysis, dan organizational based analysis. Yang pertama, analisis tingkatan tugas atau task based analysis. Task based analysis adalah analisa kebutuhan pelatihan yang didasarkan pada profil kompetensi yang dipersyaratkan untuk setiap posisi atau jabatan. Setiap jabatan dalam perusahaan atau lembaga pendidikan memerlukan kompetensi tertentu agar dapat dijalankan dengan baik. Langkah pertama dalam pendekatan ini adalah mengidentifikasi kebutuhan kompetensi pada setiap jabatan yang dilanjutkan dengan penyiapan dan pemilihan modul training yang relevan dengan kebutuhan kompetensi tersebut. Identifikasi kebutuhan kompetensi tiap jabatan dapat dilakukan dengan beberapa metode, seperti observasi, wawancara dengan pemegang jabatan, ataupun wawancara dengan orang yang mengetahui segala hal mengenai jabatan. Yang kedua, analisis tingkatan individu atau person based analysis. Analisis individu dilaksanakan untuk mengidentifikasi tentang masa kerja, pengalaman jabatan, jenis pengalaman pelatihan, pelatihan yang pernah diikuti sesuai standar, mengetahui kompetensi, kepuasan kerja, serta jenis pelatihan apa yang diperlukan. Analisis individu juga bertujuan untuk memeriksa seberapa baik individu karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan melakukan analisis individu, akan didapatkan kebutuhan pelatihan yang diperlukan oleh karyawan sehingga dapat diupayakan program pelatihan yang dapat menanggulangi masalah tersebut. Yang terakhir, analisis tingkatan organisasi. Analisis organisasi adalah untuk melakukan analisis terhadap situasi manajerial organisasi. Sisi mana dari organisasi yang bermasalah, apakah organisasi atau unit kerja organisasi. Dalam rangka meningkatkan kinerjanya membutuhkan pelatihan.
Dalam hal ini, analisis organisasi pada training need assessment merupakan salah satu tahapan analisis yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan pelatihan pada organisasi. Baik, materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan training need assessment, di mana kelebihan training need assessment ini terbagi menjadi 6 kelebihan. Yang pertama, penilaian kebutuhan adalah langkah awal sebelum mengadakan program pelatihan serta yang tepat untuk mengalokasikan pelatihan secara efektif. Yang kedua, penilaian kebutuhan memegang peran penting dalam setiap program pelatihan, karena dari analisis ini akan diketahui pelatihan apa saja yang relevan bagi organisasi saat ini dan juga di masa yang akan datang. Dan juga dapat diidentifikasi jenis pelatihan apa saja yang dibutuhkan oleh karyawan. Yang ketiga, penilaian kebutuhan dapat menyediakan informasi mengenai tingkat keahlian dan pengetahuan sumber daya manusia organisasi. Dengan informasi ini, maka manajer dapat mengetahui gap antara kebutuhan organisasi dan kapabilitas karyawan, sehingga pelatihan yang akan diselenggarakan dapat difokuskan untuk mengisi gap tersebut. Yang keempat, penilaian kebutuhan menyediakan ukuran untuk mengantisipasi masalah-masalah yang akan datang. Yang kelima, dengan melakukan penilaian kebutuhan, penentuan pelatihan yang keliru yang merupakan penyebab kegagalan pelatihan akan segera diantisipasi sebelumnya. Dan yang terakhir, dengan mengidentifikasi kebutuhan, organisasi dapat menghemat biaya dan waktu dalam usaha pengembangan sumber daya manusia. Adapun kekurangan training need assessment ini yaitu kelemahan dalam proses penilaian kebutuhan. Jika dalam penyusunan instrumen tidak melibatkan orang yang kompeten di bidangnya, maka dari itu pihak organisasi perlu meningkatkan serta melibatkan orang-orang kompeten dalam penyusunan instrumen penilaian kebutuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan pada video kali ini dengan materi yang berjudul Memahami Need Assessment dalam Kegiatan Diklat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.